Selamat datang kembali di Miltech Clips. Sejak Perang Dunia Kedua, hanya ada segelintir kapal perang yang benar-benar mengubah cara kita melihat kekuatan laut. Hari ini, kita akan membahas salah satunya, kapal perusak Type 055 Renhai. Sebuah kapal yang mungkin kita sering lihat atau dengar, karena kapal ini memang sering lalu lalang di sekitar kawasan kita. Oleh beberapa pihak barat disebut sebagai penjelajah super. China menyebutnya sebagai destroyer. Tapi dengan bobot penuh mencapai 12.000 hingga 13.000 ton, Type 055 jauh lebih besar dari kebanyakan kapal perusak di dunia. Ia bahkan melampaui kapal penjelajah Amerika kelas Ticonderoga. Inilah raksasa laut yang dipersenjatai untuk mendominasi, dan ia adalah simbol ambisi maritim China. Pertanyaannya adalah, mengapa Type 055 Renhai begitu menakutkan? Mari kita bahas. Keunggulan pertama datang dari desainnya. Type 055 dirancang dengan fitur stealth yang mencolok. Desain stealthy yang dimiliki kapal ini mengadopsi lambung yang ramping dan struktur tertutup untuk mengurangi penampang radar cross-section atau RCS, dan jejak inframerah. Ini membuatnya lebih sulit dideteksi oleh radar musuh dibandingkan kapal sekelasnya yang lebih tua. Kapal ini juga mempunyai bobot yang besar sekitar 12.000 hingga 13.000 ton, membuatnya bisa membawa senjata dan sistem sensor yang lebih banyak, dan membuatnya lebih stabil, menjadikannya ideal sebagai pengawal utama carrier battle group atau kelompok tempur kapal induk. Alasan yang kedua, dan inilah inti utama dari Type 055, yaitu adalah sistem peluncur vertikal atau VLS. Nancang memiliki total hingga 112 sel VLS universal, jauh di atas destroyer kelas dunia lainnya. Sel-sel ini lebih besar, mampu menampung rudal yang lebih panjang dan canggih. VLS ini bisa membawa kombinasi rudal anti kapal ASCM YJ-18 dengan jangkauan 540 km, rudal pertahanan udara jarak jauh HHQ-9B, rudal cruise serang darat CJ-10 hingga sistem rudal anti kapal selam CY-5. Selain rudal, Renhai juga dilengkapi torpedo YU-7 dan helikopter anti kapal selam seperti Z-20 dan Z-18 yang membawa torpedo dan suonoboi. Alasan yang ketiga adalah otak dari kapal ini. Ia dibekali sistem elektronik yang terintegrasi dengan radar AESA Type 346B. 4 panel radar tersebut dipasang di deck house yang memberikan pandangan 360 derajat secara simultan dan real time dengan kemampuan melacak ratusan target. Hal ini mirip dengan sistem Aegis dari Amerika. Renhai juga memiliki sistem perang elektronik yang baik. Yang paling mengejutkan, beberapa laporan mengklaim bahwa Type 055 memiliki kemampuan untuk melacak, bahkan menghancurkan satelit di orbit rendah bumi menggunakan varian rudal HHQ-9-nya. Renhai juga dilengkapi sonar lambung dan kemampuan Variable Depth Sonar atau VDS dan Towed Array Sonar atau TAS. Type 055 memiliki kemampuan ASW yang jauh lebih baik dari pendahulunya. Untuk bagian mesin, Renhai menggunakan sistem kombinasi propulsi gas atau KOGAS dengan 4 mesin turbin gas QC480 dan 6 generator QD50. Dengan kombinasi sistem propulsi ini, memungkinkan Renhai mencapai kecepatan tertinggi sekitar 30 knot dengan jarak jelajah 5.000 mil per laut. Kesimpulannya adalah dengan sistem radar, sonar, dan senjata yang dimiliki, membuatnya sangat ideal dengan tugas sebagai pengawal dan komandan pertahanan udara utama bagi armada kapal induk China. Apalagi dengan jangkauannya yang jauh, memungkinkan China untuk memproyeksikan kekuatan jauh melampaui perairan teritorialnya hingga Samudra Pasifik. Bahkan baru-baru ini, kapal terdeteksi di sekitar perairan Australia. Lahirnya Type 055 benar-benar mengubah peta kekuatan global. Apalagi di tengah panasnya medan konflik Pasifik dan klaim Cina atas Laut Cina Selatan dan konflik antara Cina dan Taiwan. Tidak menutup kemungkinan Asia Pasifik akan menjadi medan perang baru. Jika hal itu terjadi, kekuatan lautlah yang menjadi salah satu kekuatan penting. Dengan kondisi yang tidak stabil ini memaksa Amerika dan Barat mengevaluasi strategi dan teknologi mereka. Dan negara-negara di sekitar kawasan, khususnya ASEAN, juga harus terus membangun angkatan lautnya untuk mengejar kesenjangan militer dengan China. Bagaimana pendapatmu tentang Type 055? Maka kapal ini benar-benar menakutkan bagi kawasan? Komen di bawah.